A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan satu kajian, satu tema yang sangat penting diketahui oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini yang kita sebut dengan perjalanan akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akan berpindah ke alam yang keempat, yaitu alam barzah atau alam kubur, ada sebuah proses yang pasti dilalui oleh setiap manusia. Proses itu disebut dengan sakaratul maut atau kematian. Kematian tidak dapat dielakkan. Kematian suatu kemestian. Kematian adalah hal yang pasti mendatangi seluruh yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses kematian ini yang disebut dengan sakaratul maut. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas ke depan hal-hal yang berkaitan dengan sakaratul maut, yaitu makna sakarat dan maut, kemudian dalil Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang sakaratul maut, orang-orang yang dimudahkan sakaratul maut, dan orang yang mendapati sakaratul maut dengan kepayahan dan kesulitan, tatapan mata ketika ruh berpisah dari badan, sebab-sebab sulit mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ketika nazak, ketika ruh akan berpisah dari jasad, dari tubuh, dan utusan-utusan malaikat maut yang mendatangi manusia sebelum manusia itu meninggal, serta amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan yang dibaca ataupun dilakukan ketika proses sakaratul maut sulit dan setelah menguburkan mayit di pemakaman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada pertemuan perdana ini kita menjelaskan terlebih dahulu makna dari sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan dua kata yang diambil dari bahasa Arab, yaitu sakaratun atau sakaratun dan mautun. Sakaratun akar kata dari sakiro yaskaru sakron wa sukron, yang bermakna ghaba aqluhu wa idrakuhu, yaitu akal dan pengetahuan seseorang lenyap ataupun hilang. Itu makna di antara makna sakarat. Adapun makna lain dari sakarat adalah mabuk ataupun kepayahan. Disebut mabuk karena orang yang sedang sakarat itu mereka tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri karena dahsyat dan hebatnya peristiwa tersebut. Dan juga disebut orang yang mabuk karena ketika sakaratul maut atau ketika sakarat itu datang, dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Nah, tidak sadarkan diri disebabkan peristiwa yang begitu hebat.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hajj ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Sukara jamak dari kata sakratun. Ada dua jamak. Yang pertama sakaratun, yang kedua sukara. Wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadidun. Ingatlah pada hari kamu melihat kegoncangan. Maksudnya adalah ketika hari kiamat, kegoncangan yang begitu dahsyat. Tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Maksudnya adalah bahwa ketika peristiwa kiamat itu datang, wanita-wanita yang menyusui anaknya, mereka lupa, mereka tidak ingat lagi betapa dahsyatnya peristiwa ketika itu. Wa tada'u kullu dzatin hamlin hamlaha. Dan gugurlah semua kandungan wanita yang hamil ketika itu. Wa taran nasa, dan kamu melihat orang-orang sukara, dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, kata Allah, mereka itu tidaklah mabuk. Walakinna, akan tetapi sesungguhnya, azaballahi syadidun, azab Allah yang begitu keras, yang begitu dahsyat. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menceritakan bahwa peristiwa sakarat itu digambarkan seperti kiamat, yang bermakna ketika kiamat seorang tidak sadarkan diri. Dalam surah Al-Hijr 72 Allah juga bercerita tentang makna sakarat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi umurmu wahai Muhammad, wa hum fi sakratihim ya'mahun, dan mereka dalam sakaratnya dalam keadaan mabuk. Disebut mabuk karena tidak sadarkan diri. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sakarat atau sakratun. Adapun makna lain, sakarat itu adalah dikaburkan pandangan matanya. Jadi ketika seorang itu dalam keadaan tidak sekarat ataupun dalam keadaan normal, maka pandangan matanya bersih, jelas, tajam, dan tidak kabur. Namun ketika sakaratul maut atau ketika proses sakarat ini, pandangan mata manusia menjadi kabur. Hal itu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya surah Al-Hijr 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqalu, mereka berkata, innama sukkirat absaruna. Sesungguhnya pandangan kami dikaburkan. Sukkirat, itu dikaburkan. Bal nahnu qaumum mashurun. Tapi kita ini termasuk kaum yang terkena sihir. Nah, ini ungkapan mereka. Padahal sebenarnya pandangan mereka tidaklah kabur. Pandangan mereka tidaklah terkena sihir. Tapi mereka sesungguhnya dalam keadaan kepayahan. Sehingga digambarkan orang yang kepayahan itu sulit untuk melihat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna dari kata sakratun. Adapun padanan kata dari kata sakratun itu ialah ghamaratun. Ghamaratun bermakna kesulitan, kepayahan, kedahsyatan, penderitaan yang dihadapi seseorang saat-saat kematian datang. Nah, itu makna ghamaratun. Maka dalam hadis Rasulullah pernah sampaikan, yaitu Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah saya dalam menghadapi ghamaratil maut. Ghamarat, tekanan-tekanan kematian. Au sakaratil maut, atau kepayahan-kepayahan dan penderitaan-penderitaan ketika sakarat tersebut. Nah, itu merupakan di antara makna-makna sakarat ataupun ghamarat. Lalu kemudian kata mautun bermakna mati, berasal dari kata mata yamutu mautan, yaitu maknanya diddul hayah, lawan dari kata hidup, yaitu bermakna mati.
Jadi apabila dua kata ini kita gabungkan menjadi sakaratul maut. Sakarat arti kepayahan, kesusahan, kesulitan. Maut adalah kematian. Ya, dapat kita simpulkan bahwa kematian ataupun proses sakaratul maut merupakan suatu proses yang sulit, suatu proses yang berat, sehingga Nabi Muhammad SAW sekalipun ternyata minta kepada Allah agar diringankan proses sakaratul mautnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian pertama dari penjelasan makna sakaratul maut atau pembahasan tentang perjalanan akhirat pada bab proses sakaratul maut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.